Halo, selamat datang lagi di kelas menulis artikel, esai, dan opini. Kali ini kita akan bahas tentang opini ya. Jadi apa sih opini itu? Opini adalah, nah bedanya artikel dan opini apa? Kalau persamaannya, baik artikel maupun opini bisa ditulis oleh siapa saja, sama-sama mengangkat aspek faktual, tekniknya bisa deduktif, induktif, dan sebaliknya. Kemudian metodenya tesis, antitesis, dan biasanya menggunakan 5W1H, what, who, where, when, where, and how. Kalau perbedaannya artikel dan opini itu lebih subjektif, pandangan pribadi ditonjolkan. Kalau artikel itu lebih menonjolkan data dan fakta detail. Nah, cara menulis opini kita mulai dari hal kecil. Kita harus fokus memelihara suatu hal secara terus-menerus, istiqomah, rutin, berkelanjutan, dan berkesinambungan. Kemudian kita punya catatan harian seperti Pak Ahmad Wahid, Buya Hamka, itu mereka punya catatan harian yang dibawa kemana-mana. Untung kita sekarang punya HP, di HP itu ada note, kita bisa tuliskan sesuatu yang kita amati dari hari itu di note HP kita. Dengan catatan harian kita menghargai hidup karena berbagi dengan orang lain, menapaki tangga-tangga kecil dan keilmuan dan mengasah jiwa profesionalitas dan juga branding. Jadi catatan harian itu dari yang banyak itu kita bisa rangkum, kita ambil mana yang kayaknya bagus untuk kita bagikan dalam tulisan opini yang lebih panjang. Nah, terus kuasai panggung jurnalistik. Jadi hati-hati, perhatikan kerapian tulisan. Itu kode etik dalam jurnalistik. Kalau kata guru-guruku dulu, kalau orang tulisannya aja sudah tidak memenuhi persyaratan EYD, nulis di yang disambung sama yang dipisah aja nggak bisa, terus dia nggak bisa nulis kapital, tanda baca, koma, titik, dan lain-lain secara benar, udah dipastikan bahwa dia tidak menghargai bahasa, tidak menghargai linguistik, tidak menghargai jurnalistik. Nah, jadi kerapian itu penting banget, teman-teman harus jaga ya dari banyak tulisan. Kalau orang nggak rapi, tulisannya paragrafnya terlalu panjang sehingga orang bacanya mumet, nah pasti akan ditinggalkan. Terus bahasa jurnalistik itu sebenarnya sederhana, singkat, dan jelas dan mengandung kata-kata ilmiah. Jangan terlalu ruwet, berbunga-bunga ya, bulet. Terus dia punya karakter atau ciri khas tersendiri, terbentuk dari pengalaman panca indera yang diolah lewat pemikiran-pemikiran untuk menghasilkan karya. Makanya dari sekarang kita harus banyak membaca, kemudian banyak mengolah pikiran-pikiran kita supaya kita nantinya akan punya ciri khas. Ketika orang baca kita langsung dikenal, oh ini tulisan si A, ini tulisan si X gitu ya. Terus berkarya karena akan menginspirasi. Kalau kita tulisannya jelek, kita akan belajar, berarti besoknya lagi kita nggak boleh nulis yang kayak gitu. Kalau kita semakin berkarya, kita akan semakin mengasah, semakin tajam. Kemudian ya tadi itu ya, gemar cari masalah, tadi kita udah bahas, sering diskusi, buka pikiran selebar-lebarnya, banyak bertanya, asal dia kritis, banyak baca, berpikir, dan selalu aktual. Kemudian ambil satu sudut pandang, sama kayak di artikel tadi ya. Jadi di opini juga gitu, kita harus punya sebuah perspektif yang punya unsur kebaruan, mendalam, dan komprehensif. Terus sudut pandangnya jelas, runtut, tidak kemana-mana. Ibarat kalau lihat gelas dari atas, bawah, samping tentu berbeda. Apakah sudutnya dari sosial, budaya, ekonomi, politik, agama, dan seterusnya. Jadi kita harus kerja keras mencari, menggali inspirasi untuk membawa pencerahan, menggerakkan masyarakat untuk melakukan apa yang kita gagas dalam tulisan. Terus kritis, jangan mudah percaya ya. Dalam menganalisis kita harus kritis. Semua punya maksud untuk mempengaruhi, membujuk, menyanggah, mempertahankan, mengatakan argumen, provokasi, dan lain-lain. Jadi kita harus melihat bahan, melihat material, melihat resource yang kita jadikan bahan untuk kita membuat argumen itu juga harus kritis, enggak asal ambil, harus lihat siapa yang nulis, untuk tujuan apa, terus dia apakah melalui sebuah proses yang
logis, realistis, melalui penelitian dan lain-lain. Kemudian pilih tema yang dekat dengan kehidupan, sama ya kayak yang di artikel tadi, opini juga gitu. Pilih yang kita sukai, yang paling menggelisakan dan bikin penasaran. Sama juga kayak artikel, opini juga mind mapping, brainstorming ya. Bikin outline-nya juga, jadi ada judul, lead, peralihan, penyebab, latar belakang masalah, ada data, ada peraihan, atau outcome-nya, kemudian ada opininya, ini yang penting, ada pendapatnya, kemudian ada penutup. Di eksekusi atau pengembangannya, judul harus menarik, menggoda, lucu, menggugah, kontroversial, berkesan, bisa provokatif, atau tak lazim, dan eufemisme atau sindiran. Kemudian lead-nya, opini juga harus menarik, menggugah perasaan. Di awal memberikan pokok persoalan masalah, kemudian menarik minat pembaca dengan memberitahu latar belakangnya, permasalahan ini sebabnya apa, pentingnya pokok soal, terpecahkan masalah, kemudian menyatakan ide sentral karangan, pendirian penulis, opini penulis. Terus isinya harus fokus, sistematis, gagasannya saling berkesinambungan. Kemudian ditutup dengan halus, tapi punya power, punya kekuatan, dan penegasan gagasan atau opini penulisnya. Hambatannya sama kayak tadi juga. Kemudian itu opini ya. Bedanya opini dan artikel adalah kalau opini dia ada sudut pandang atau perspektif, persepsi, dan pendapat dari penulis yang lebih ditonjolkan. Gitu. Oke.